Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam mengajarkan tentang persaudaraan yang baik, persaudaraan yang tentunya membawa kebaikan bagi seorang mukmin dan mukmin lainnya ataupun seorang mukmin dengan manusia pada umumnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan persaudaraan begitu sangatlah banyak. Akan tetapi di antaranya sabda beliau baginda Nabi Muhammad SAW akan saya bacakan, supaya kita sebagai manusia yang hakikinya adalah makhluk sosial, manusia yang tidak bisa berdiri sendiri dalam kehidupan di dunia, manusia yang tentunya dia akan bersama dengan manusia yang lain dalam eksistensinya kehidupan di dunia. Adapun di antaranya Al-Islam mengajarkan bagaimana tentang kedudukan persaudaraan di dunia dan persaudaraan yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Inna akrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqan al-muwatti'una aknafan alladzina ya'alfuna wa yu'lafun." Sesungguhnya seorang yang paling dekat, kata Nabi, kedudukannya di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Dengan apa? Dengan saling tolong menolong. Dengan apa? Dengan saling mencintai dengan sesamanya. Sehingga ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan gambaran seseorang yang memiliki budi pekerti yang baik sebagai diri seorang manusia adalah seorang tersebut adalah seorang yang berhati lembut. Orang yang memiliki lemah lembut, kata Nabi SAW dalam keterangan yang lain, adalah orang yang akan mudah bergaul dengan sesama. Inilah tanda-tanda orang yang memiliki hati yang lembut. Dia akan mudah bergaul dimanapun dia akan berada. Dia akan bisa berhubungan dengan manusia yang lain. Dan seseorang tersebut tentunya dia bisa menyebarkan kebaikan kepada yang lain. Dan seseorang yang berhati lemah lembut karena Allah dalam pergaulan, maka dia pun akan diberikan jalan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengambil hikmah dari buah pergaulannya dengan sesama. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah manusia dalam kehidupan di dunia untuk pandai-pandai bergaul, menjalin persaudaraan dengan sesama. Akan tetapi hal tersebut haruslah dilandasi karena Allah. Ya. Akan tetapi pergaulan itu adalah pergaulan yang tentunya membawa nilai positif dan kebaikan. Orang yang berharap menjalin tali persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya teman-teman yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bergaul karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersaudara dengan jalinan cinta kasih yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut in nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu. Apabila dia lupa dalam pergaulan tersebut, maka ia akan diingatkan. Jika ia lupa dengan model pergaulannya karena sesuatu hal sehingga dia salah,
maka dia pun akan ditolongnya oleh sahabat setianya untuk diingatkan bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Inilah persaudaraan yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan dua orang mukmin yang bersaudara, kata Nabi SAW sallallahu alaihi, maka masalul akhwaini idal taqiya mislil yadaini taghsilu ihdahuma al-ukhra. Perumpamaan dua orang yang bersaudara karena Allah adalah bagikan kedua tangan. Jika keduanya saling bertemu, maka salah satunya akan membasuh yang lain. Artinya apabila salah satunya ada yang salah, maka dia akan ingatkan. Ya, penyampainya pun harus dengan lemah lembut apabila ada kesalahan di antara kita. Kesadaran tersebut adalah kesadaran yang terbangun, bukan karena sosok manusianya yang diutamakan. Adalah persaudaraan yang dibangun semacam itu adalah terbangun karena ingin mengharapkan rahmat dari Allah dengan memberikan kemanfaatan kepada saudara sesama. Orang yang memiliki kedudukan semacam ini, kebaikan semacam ini, maka akan Allah Ta'ala tingkatkan kedudukannya kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian hakadzal akhwanu fillah, cara persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah hal tersebut disampaikan oleh sahabat Abu Darda. Ketika sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu melihat dua ekor sapi yang berada di sebuah padang rumput. Ya. Salah satunya dalam keterangan riwayat ini, salah satunya sapi tersebut berhenti. Ya, kemudian sapi tersebut menggaruk badannya. Setelah itu kemudian rombongan sapi yang lain, mereka berdiri menunggu temannya yang sedang menggaruk badannya. Ini sapi, perumpamaan sapi dalam gerombolan, bukan persaudaraan, gerombolan mereka. Adapun orang alim, ini sahabat Nabi, dia memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Dia bisa memandang sebuah pandangan yang positif tentang pandangan itu. Dua ekor sapi dan rombongannya. Maka sahabat Abu Darda melihat pemandangan tersebut, dia menangis. Ya Allah, dia menangis. Fabaka wa qala hakadzal akhwanu fillahi ta'ala ya'malani fa idza waqafa ahaduhuma wafaqahu al-akhar. Demikianlah cara bersaudara di jalan Allah. Keduanya saling bekerja sama. Jika yang satunya berhenti, maka yang lainnya pun akan sabar menunggu. Ikhwani dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil muwafaqati yatimul ikhlas wa man lam yakun mukhlisan fi ihaihi fa huwa munafiq wal ikhlas istiwa'ul ghaibi wasyahadati wal lisani wal qalbi was sirri wal alaniyati wal jama'ati wal halwah wa khalwah. Maka ikhwani dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesepakatan di antara sesama saudara, hal tersebut ikhwani dapat meningkatkan makna ikhlas, karena hal tersebut bisa menyempurnakan ikhlas seseorang. Siapapun yang tidak mempunyai rasa ikhlas dalam persaudaraan, maka ia termasuk orang yang munafik. Wah, ini tingkat tinggi ya, Masya Allah. Dalam hal ini ikhlas adalah menyamakan perasaan hati dengan perbuatan lahir. Ikhlas dalam hal ini ya menyamakan antara perasaan hati dengan perbuatan lahir. Jadi kalau kita ikhlas berteman dengan sesama, ya maka ikhlasnya itu bisa ditunjukkan dengan perbuatan
lahirnya untuk saling tolong-menolong, saling mencintai dan saling mengingatkan kebaikan dan bahkan memberikan potensi-potensi kemajuan dan sebagainya begitu. Dan memiliki sensitivisme hati sosial dirinya dengan sesama. Ya, ucapan yang baik, ya kan, dengan hati yang lembut. Kemudian apa? Menyampaikan persepsi yang baik walaupun persepsi tersebut tersembunyi sangat dalam di dalam lubuk hatinya seseorang. Maka kita pun harus bisa pandai-pandai menyamakan sebuah persepsi. Intinya ikhwani dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang tadi saya baca keterangannya adalah bagaimana kita dalam bergaul itu bisa pandai-pandai mengambil bahasa, sikap, lisan untuk menyapa, untuk menyamakan sikap ketika berkumpul dan ketika berpisah, dengan ketika bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, ketika berteman begitu. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sebuah keterangan tentang keutamaan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah saudara yang baik bagi seorang mukmin, saudara yang baik bagi keluarga kita, saudara yang baik bagi tetangga kita. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada saudara yang baik bagi masyarakat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk saudara yang baik bagi seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sifat welas asih, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita sehingga lahir kita dalam bersaudara menunjukkan sebuah perkara-perkara yang baik, ya. Dan mudah-mudahan kita dianugerahkan teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa memberikan kepada kita nilai-nilai positif, dan teman-teman yang bisa mengingatkan kepada kita bukan hanya perkara dunia tapi juga perkara akhirat. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.